adil itu sulit. Seperti Israel sama Gaza sama Palestina. Tetapi kalau kira-kira Israel Palestina itu seimbang, tidak akan terjadi seperti sekarang. Nah, untuk dunia seimbang itu memang ada balancing. Dalam demokrasi kita mengenal ada eksekutif, tapi ada legislatifnya, ada yudikatifnya. Masyarakat boleh membangun organisasi, boleh mengkritik. Karena ada kesadaran sebuah kehidupan akan baik kalau relatif ada keseimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat sahabat saya Mas Irham. Jadi kami sebenarnya satu angkatan lah, ya beda-beda dikit. Jadi sebenarnya sahabat saya, tapi beliau memilih jadi orang pergerakan. Kemudian juga Pak Syukur Ahmad selaku pembina. Tadi Pak Syukur udah cerita, putra-putrinya itu putranya di Tebuireng, putrinya di Seblak. Jadi udah ini. Kemudian juga Bang Daeng Farudi, kemudian Pak Heru, ya Mas Faisal Reza, ada Mbak Ika dan teman-teman semua yang mungkin saya nggak bisa hafal satu-satu. Dan ternyata juga bukan hanya teman-teman Serikat Pelabuhan, tetapi juga teman-teman dari Serikat Buruh atau pekerja yang lain. Saya ucapkan selamat datang di gedung PBNU, ya inilah kantor PBNU. Dulu lobinya nggak bisa dipakai diskusi seperti ini karena ada sekat-sekat ruangan, tapi kemudian dirombak untuk bisa jadi bersifat publik sehingga bisa dipakai santai, diskusi dan yang lain-lain. Memang kayaknya tidak ada AC-nya, saya juga nggak memperhatikan, jadi agak gerah. Tapi memang di NU itu masih ada orang-orang yang kalau terlalu dingin masuk angin, Pak. Selain banyak yang ahlul hisab, jadi itu persoalan. Tapi sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Saya senang karena teman-teman Serikat Pekerja Buruh hadir di PBNU. Saya masih ingat dulu zaman Gus Dur, di mana waktu itu gedung PBNU masih 2 lantai dan kecil kayak bangunan Belanda. Jadi kalau menerima orang sebanyak ini nggak akan bisa karena nggak ada ruangan yang cukup. Ruangannya kecil. Masih ada ruangan ini yang dulu bekas ruangan kerjanya Gus Dur di sebelah. Nah, kalau nggak dikunci sebenarnya bisa nengok. Dulu Gus Dur sangat sering menerima warga, entah petani, buruh, pedagang kaki lima atau siapapun lah. Siapapun warga yang mengadu nasib. Jadi mengadu nasib atau memohon pertolongan itu sangat sering. Saya sudah punya kantor kecil di PBNU dari tahun 96. Nah, tapi bukan berarti saya tua ya, tampang kayaknya nggak begitu tua. Jadi saya sangat sering menyaksikan Gus Dur menerima kaum mustadafin itu menghadap beliau. Tidak selalu masalahnya bisa dipecahkan atau bisa dipecahkan oleh Gus Dur, tetapi menerima saja itu sudah sangat bermakna. Karena zaman itu memang mungkin banyak warga kalau punya masalah nggak bisa mengadu siapa-siapa. Mau lapor polisi kayaknya nggak yakin juga zaman itu gitu ya. Jadi mengadunya ke Gus Dur, lapornya ke Gus Dur. Didengarkan oleh Gus Dur itu udah sesuatu yang luar biasa. Dan buat Gus Dur sebagai ketua umum PBNU itu juga luar biasa karena Gus Dur jadi mengetahui banyak sekali persoalan yang terjadi di masyarakat. Saya tadi hanya duduk mungkin 1 jam 2 jam, saya ngaji banyak soal Serikat Pekerja dan soal pelabuhan. Jadi hanya dengerin 1 jam 2 jam saya itu ngaji banyak. Dan di NU itu namanya ngaji itu kewajiban. Jadi orang nggak boleh berhenti belajar kan. Jadi minal mahdi ilal lahdi. Jadi saya belajar banyak karena Mas Irham sendiri tuh jarang-jarang cerita gitu loh. Jarang-jarang cerita persoalannya gitu. Baru lapor kalau wah Kang ini mau demo odol gitu kan. Baru itu gitu. Jadi saya minta bemperin nanti ke ketua umum. Jadi ketua umum Gus Yahya Stakuf tidak bisa hadir, tetapi saya yakin beliau bahwa Gus Yahya sangat concern dengan punya komitmen besar terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di kerakyatan. Gus Yahya selalu menceritakan bahwa menjadi kiai itu
kalau dia sudah melakukan dua hal. Satu memang ngaji atau mulang ngaji. Yang kedua riayatul ummah. Itu dua hal yang dilakukan oleh Kiai NU. Di dunia ini tidak ada ulama yang melakukan dua hal itu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke Saudi, yang namanya ulama itu ngaji aja, tapi nggak riayatul ummah, nggak ngurusi masyarakat, pintunya nggak terbuka untuk masyarakat sampai malam. Sementara kalau di Kiai NU itu yang bikin capek bukan ngaji, nerima tamu. Karena tamunya nggak berhenti-berhenti. Gus Mus sekarang, Gus Dur dulu itu dari habis subuh, itu tamunya udah nungguin. Buru-buru mau tidur lagi, udah nerima tamu. Sementara kiai-kiai ini betah begadang. Nah, kalau begadang itu bukan karena selalu menerima tamu. Kadang kiai-kiai itu memang ngundang tamu. Pengen ditemenin kalau dia nggak biasa tidur cepat. Jadi di negara lain karakter ulama berbeda dengan kiai di NU. Ulama yang ngaji, tapi tidak sering menerima tamu, memecahkan persoalan, apalagi menerima petani yang mengadu atau serikat buruh yang mengadu. Di Arab Saudi nggak ada bapak-bapak, nggak ada itu. Nah, tapi di NU itu terjadi. Nah, Kang Irham ini udah menunaikan satu hal, ya belum kiai karena riayatul ummah tapi tidak ngaji. Dan beliau ini luar biasa, dulu kerja di ILO, nyaman gitu ya, gajinya berapa digit kira-kira gitu ya, tapi memilih jadi presiden Sarbu Musi yang nggak ada gajinya. Jadi ya ini beliau ini mengorbankan sesuatu yang mungkin mahal, bukan hanya beliau aja, keluarganya yang segera ikut berkorban. Saya juga sama, saya ini juga nggak ngaji, walaupun baru merintis pesantren, tapi yang ngaji bukan saya, jadi nggak layak dijemput kiai. Nah, mau riayatul ummah itu udah pengen pensiun sebenarnya. Pengen pensiun, pengen slow living. Nah, gitu. Tetapi ya diajak-ajak sama Mas Irham ya jadinya nggak bisa slow living. Hari Sabtu kan ternyata perjuangan tidak berhenti dari Sabtu. Ya, tapi saya senang dan tadi saya waktu di jalan membayangkan ini serevolusioner apa ini para serikat buruh pelabuhan gitu kan. Kan bayangkan pelabuhan pekerjaannya berat, keras, nggak mengenal hujan, panas, jalan terus. Ini pasti sangat revolusioner. Nah, saya ini udah nggak lama nggak ada di situasi yang heroik gitu, revolusioner. Ya dulu zaman mahasiswa ya demo-demo, tapi udah lama sekali. Jadi saya membayangkan, tapi begitu datang, wah ini udah jadi NU semua ini. Assalamualaikumnya fasih kan, nyebut sholawatnya fasih semua. Wah ini udah fasih semua, apalagi tadi diceritain sama Pak Syukur, wah udah sangat NU semua. Dan slogannya juga berserikat melawan skat. Nah, jadi ini pekerjaannya Pak Heru ini nggak banyak nanti Pak. Pekerjaannya banyak. Jadi kalau banyak serikat buruh bergabung di Sarbu Musi itu pekerjaannya Pak Heru makin ringan kayaknya. Apalagi dipejangin ya, demo itu yang terakhir gitu. Wah itu ini. Ya saya kira NU sejak didirikan memang utamanya concernnya pada pendidikan keagamaan ya. Bekal untuk ya ngurusin dunia akhirat gitu. Tetapi akhiratnya yang sering didahuluin. Tetapi dunianya saya kira juga makin banyak yang diurus. Dulu mungkin NU khas organisasinya kiai. Periode-periode awal tuh yang jadi pengurus NU ya ibaratnya kalau dibukain tafsir Jalalain itu langsung bisa baca semua. Nah kalau sekarang ini mungkin pengurus NU dibukain tafsir Jalalain juz berapa, surat berapa belum tentu bisa baca ya. Tetapi itu perkembangan. Karena juga memang tuntukan zamannya NU harus mengurusi banyak hal bukan hanya bidang keagamaan. Dan dari dulu NU Sarbu Musi udah ada, bukan lahir baru-baru saja. Dulu ada Pertanu juga, Perhimpunan Tani NU, ada Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin, itu NU. Ada banyak sekali sebenarnya yang diurus di NU. Ketika zaman Orde Baru memang lembaga-lembaga di NU ini meredup karena memang ekosistem yang tidak demokratis. Tetapi sejak reformasi mulai tumbuh satu-satu. Nah saya tadi sering di gedung ini 96, ya 96 nggak ada itu Sarbu Musi, nggak ada Les Bumi, nggak ada Pertanu, nggak ada apa. Jadi setelah reformasi baru organisasi yang ada di lingkungan NU yang dulu memang ada baru tumbuh satu-satu.
Dan tentu saja apapun sejauh memberi manfaat buat masyarakat, ya tentu itu artinya kita sedang menjalankan cita-cita dari kiai-kiai NU. Kita dulu aja mengenal di NU Mabadi Khairul Ummah, itu padahal perjuangan untuk memajukan sektor-sektor lain di luar keagamaan. Walaupun dulu mungkin ya pengennya sektor ekonomi, ya gitu-gitu. NU juga dulu sebelumnya ada Nahdlatul Tujar. Jadi perserikatan kaum pedagang lah ya, kebangkitan kaum pedagang, kaum pebisnis. Tapi seiring waktu karena yang ikut NU itu umumnya petani, akhirnya coraknya memang NU itu agrarian sekarang. Jadi awal-awal corak NU itu, tokoh-tokoh NU itu banyak yang pada dasarnya pebisnis. Tapi karena bergeraknya di daerah, di desa-desa, di kota-kota kecil, kemudian yang bergabung itu memang para petani. Apalagi konteksnya waktu itu zaman kolonial. Akhirnya seiring tahun, sekarang NU dikenal sebagai kaum tradisional, kaum agrarian, kaum sarungan karena backgroundnya pesantren, kan? Dan memang notabene ya sebagian besar mungkin profesinya petani atau agrarian. Walaupun sekarang saya kira udah ada pergeseran ya, banyak desa-desa yang udah menjadi kota, warga NU juga beralih profesi menjadi yang lain. Yang kedua, saya senang waktu dikabari Mas Irham bahwa Serikat Pekerja Pelabuhan akan bergabung dalam konfederasi Sarbu Musi. Namanya konfederasi pasti agak longgar gitu ya, punya otonomi, dan itu sebenarnya sesuai dengan karakter NU. Jadi karakter NU yang membedakannya dari Muhammadiyah, NU itu walaupun di bawah satu bendera tapi semi otonom di banyak tempat gitu. Jadi relatif punya independensi, kadang-kadang bisa mutusin sendiri, kadang NU Jawa Timur mutusinnya begini, NU Jawa Tengah berbeda. Nah itu tradisinya NU begitu. Kalau Muhammadiyah kan dikenal sangat rapi, tertib gitu kan, hierarkis ya, jadi instruktif. Nah di NU itu dengan model yang sebenarnya de facto-nya konfederasi lebih longgar, yang ternyata membuat banyak pengurus ya lebih nyaman, tapi juga bisa melahirkan banyak inisiatif. Kalau organisasi yang sangat tertib, wah itu nanti bisa birokratis. Kadang-kadang inisiatif-inisiatif itu prosedurnya panjang sampai dia frustasi sendiri hingga inisiatifnya hilang. Nah di NU saya kira itu sangat terbuka, sehingga corak Sarbu Musi ini juga saya kira akan bisa cocok dengan teman-teman dari Serikat Pelabuhan. Dan ini luar biasa karena NU Sarbu Musi bisa hadir di lingkungan pekerja pelabuhan. Kita tahu saya kira apapun di balik roda ekonomi, di balik pertumbuhan ekonomi, di belakangnya ada Serikat Buruh Pelabuhan. Di balik barang yang kita beli online dan kita terima, di balik kabel-kabel listrik yang dipasang, di balik semen-semen yang dipakai bangun gedung, di dalamnya ada Serikat Buruh Pelabuhan. Dan saya kira komitmen kemerdekaan kita kan tidak boleh ada orang yang ditinggalkan. Indonesia udah hampir 80 tahun, kemiskinan masih 10%. Moga aja di antara anggota Serikat Buruh Pelabuhan tidak ada yang kategori yang 10% tadi. Tetapi bahwa semangat kemerdekaan, bahwa selain memajukan negeri, kita memastikan bahwa tidak ada yang ditinggalkan. Oleh karena itu saya kira Serikat Buruh menjadi penting. Karena keadilan baru bisa diciptakan di tingkat tertentu kalau ada equilibrium, ada balancing of power, ada keseimbangan. Kalau yang satu terlalu lemah, yang satu terlalu kuat, adil itu sulit. Seperti Israel sama Gaza sama Palestina. Tetapi kalau kira-kira Israel Palestina itu seimbang, tidak akan terjadi seperti sekarang. Nah, untuk dunia seimbang itu memang ada balancing. Dalam demokrasi kita mengenal ada eksekutif, tapi ada legislatifnya, ada yudikatifnya. Masyarakat boleh membangun organisasi, boleh mengkritik. Karena ada kesadaran sebuah kehidupan akan baik kalau relatif ada keseimbangan. Ya mungkin yang ideal tidak akan ada, kadang ada gini tadi, tapi tidak sampai timpang. Dan keadilan buat kaum buruh bisa tercipta kalau ada keseimbangan, relasi keseimbangan power, dan keseimbangan power hanya mungkin terjadi kalau buruh berserikat. Kalau buruh tidak berserikat, jalan sendiri-sendiri, ada kena kasus, tidak tahu. Memperjuangkan sendirian tidak mungkin. Nah, dengan serikat buruh saya kira itu juga bagian perjuangan untuk menegakkan
keadilan di Indonesia, menjadi cita-cita kemerdekaan di Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mewakili Gus Yahya Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU, saya mengucapkan selamat dan gembira atas inisiatif ya bergabungnya Serikat Buruh Pelabuhan ke Konfederasi Serikat Musi. Sekian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.